Mengatasi situasi yang tak teratasi jilid 2. Ingat, ada Yesus ketika nasib sedang terpuruk. 2 Raja-Raja 4 ayat pertama mengatakan salah satu dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku untuk menjadi budaknya." Siklus kehidupan memang tidak bisa dicegah atau dihindari, sebab itu adalah bagian dari hukum alam. Realitas mujur tak dapat diraih dan malang tak dapat ditolak, acap kali harus diterima dengan hati yang lapang. Dalam bacaan Alkitab ini mengisahkan bagaimana beratnya hidup yang dihadapi oleh janda malang ini. Suaminya telah pulang ke alam baka tanpa mewariskan harta, namun justru derita dan nesta berwujud hutang yang belum dibayar. Kini sang penagih datang menagih. Oleh karena tidak ada yang bisa diambil sebagai kompensasi, maka si penagih mengancam untuk mengambil dua orang buah hati sang janda malang ini. 3 pokok renungan. Yang pertama, jangan berseru kepada siapapun selain kepada Yesus. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Yesus sambil berseru, berlari kepada Tuhan adalah amat yang paling tepat untuk memperoleh solusi yang terbaik. Ca'akah bahasa Ibrani atau berseru memiliki pengertian membaringkan diri sambil memusatkan perhatian atau menatap ke arah terbitnya sumber pengharapan yang abadi, tentunya Tuhan. Dia tidak akan pernah menolak apalagi mempermalukan mereka yang datang mencari pertolongannya. Roma 10:11. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebagai abdi Allah, Elisa memang tidak punya apa-apa yang bisa diharapkan. Namun di balik Elisa ada Tuhan yang hidup dan perkasa dalam menghadapi setiap kesulitan. Tambatkan hati yang rapuh ini kepada Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab Dia tidak akan pernah mengecewakan. Yesaya 28:16 mengatakan, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa percaya tidak akan gelisah. Pokok renungan kedua, Yesus yang setia hadir di balik derita dan nestapa. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya suatu apapun di rumah kecuali buli-buli yang berisi minyak. Ketika berurusan dengan Tuhan, jangan pernah mencoba membatasi caranya berkarya dengan kebimbangan. Yakobus 1:6-8 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Meski sudah tidak ada harapan lagi, namun janganlah biarkan keputusasaan meracuni hati. Iman sekecil apapun sanggup melemparkan gunung yang besar ke dalam laut. Markus 11 ayat 23. Selama masih ada iman yang tersisa di hati, di sana ada Allah yang murah hati. Markus 11 ayat 24 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Pokok renungan yang ketiga, berkatnya melampaui kecukupan. Pergilah, mintalah bejana-bejana luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Tuhan mengerti keberadaan dan kemampuan kita. Perintahnya pun sangat sederhana dan mudah dilakukan, asalkan percaya dan taat terhadap kebenarannya. Sesuatu yang kita anggap tidak berharga, Dia sanggup memberkatinya sehingga bisa memenuhi segala kebutuhan kita, bahkan lebih. Yohanes 6 ayat 9 sampai dengan 13. Ingat, hidup kita di bawah tanggung jawab Allah, maka tidak akan pernah ada kesulitan yang mampu meruntuhkan kita. Jadikan iman dan ketaatan sebagai modal utama untuk mengalami mujizat. 2 Raja 4 ayat 5-6 mengatakan, pergilah perempuan itu daripada yang ditutupnya pintu sudah ia dan anaknya masuk, dan anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Pertolongan Tuhan senantiasa lebih dari cukup. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada Allah, dan orang yang berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dan lebihnya
engkau serta anak-anakmu. 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-7. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, ketika situasi runyam dan menimpa seolah sama sekali tidak ada solusi, situasi itu bukan bencana atau musibah, tetapi itu adalah cara Tuhan mengajak kita menikmati keagungannya. Yang kedua, dengan memiliki iman sekecil apapun, ketahuilah bahwa Tuhan sanggup mengubah apa yang kita anggap tidak berharga atau tidak bernilai menjadi mukjizat besar. Pemeliharaan dan penyediaan Allah sediakan bagi mereka yang setia dan percaya melebihi dari apapun yang kita harapkan, sebab Dia adalah Allah yang mencukupi. Tuhan Yesus memberkati.